Sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, perlu kami himbau kepada Bapak Ibu dan juga para peserta, para lulusan yang telah hadir di Aula Stikes Mitra Husada Medan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak, menggunakan masker dan juga face shield. Serta untuk menjaga ketertiban acara ini, kami mohon kepada seluruh hadirin untuk dapat menonaktifkan telepon genggam atau mengubah ke dalam silent mode selama acara berlangsung. Dan kami himbau juga kepada para peserta yang ataupun para hadirin yang mengikuti melalui via Zoom untuk tetap mengaktifkan videonya, karena nanti pada saat pemanggilan lulusan akan ditampilkan juga hadirin ataupun orang tua atau wali dari lulusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kabid SDK Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Ibu Sri Suryani Purnamawati SSI APT MKes. Yang kami hormati Ketua Stikes Mitra Husada Medan, Ibu Dr. Siti Nurmawan Sinaga SKM MKes. Yang kami hormati Senat Akademik, Bagian Akademik, dan Unit Pengelola Program Studi. Serta yang kami banggakan, para peserta yudisium, Prodi Kebidanan Program Sarjana Angkatan 1 Stikes Mitra Husada Medan. Dan tak lupa pula kepada para hadirin yang hadir melalui via Zoom. Hadirin sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di aula maupun melalui via Zoom untuk mengikuti acara yudisium mahasiswa Angkatan 1 Prodi Kebidanan Program Sarjana Stikes Mitra Husada Medan tahun ajaran 2020-2021. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa akan dipimpin oleh Bapak Zulkarnain M. Hum. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para hadirin, serta peserta yudisium yang saya hormati, baik yang berada di aula maupun yang mengikuti melalui Zoom meeting. Sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, agar acara ini berkah, sembari menadahkan tangan, marilah kita sejenak menundukkan kepala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Ya Allah, Tuhan kami, pada hari ini, Prodi Kebidanan Program Sarjana akan melaksanakan prosesi yudisium Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Medan. Limpahkanlah karunia, taufik, hidayah, serta inayah dan makfirah-Mu. Semoga semua yang hadir pada acara hari ini dan yang kami laksanakan pada hari ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, hamba-Mu yang yudisium pada hari ini telah berhasil dan sukses serta mendapat rezeki yang melimpah. Jadikanlah mereka selalu rendah hati, selalu ingin berbagi dengan sesama, bermanfaat, dan jauhkanlah mereka dari sifat keji dan mungkar. Berikanlah mereka petunjuk agar mereka selalu berada di jalan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami lemah dan tak berdaya, sedangkan Engkau Maha Kuasa. Lindungilah diri kami, keluarga, dokter, bidan, perawat, serta tenaga kesehatan yang ikhlas menjadi garda terdepan yang merawat sakit. Kami mohon kepadamu ya Allah, jauhkanlah, musnahkanlah virus ini dan kembalikanlah ke tempat asalnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu lah kami memohon dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zulkarnain yang telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Kita memasuki acara selanjutnya. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri. Dilanjutkan menyanyikan lagu Marstikes Mitra Husada Medan.
hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya, pembukaan sidang Senat Panitia Asesmen dan Evaluasi Kegiatan Objective Structure Clinical Assessment atau OSCA, Objective Structure Clinical Examination atau OSCE, dan sidang laporan tugas akhir oleh Ketua Stikes Mitra Husada Medan. Kepada Ibu Dr. Siti Nurmawan Sinaga SKMMKes kami persilahkan. Pada hari ini, Rabu tanggal 24 bulan Februari tahun 2021, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sidang Senat Panitia Asesmen dan Evaluasi Kegiatan OSCA dan OSCE, serta sidang laporan tugas akhir skripsi Prodi Kebidanan Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Medan, dengan acara judisium Program Kebidanan Program Sarjana tahun 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka. Selanjutnya saya serahkan kepada protokol untuk memandu acara judisium demi acara. Pengumuman hasil asesmen dan evaluasi kegiatan OSCA, OSCE, dan sidang laporan tugas akhir skripsi dipimpin oleh Ibu Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kaprodi Kebidanan Program Sarjana. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pendidikan pada acara yudisium Prodi Kebidanan Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Medan untuk tahun ajaran 2020-2021. Panitia Asesmen dan Evaluasi Objective Structure Clinical Assessment, Objective Structure Clinical Evaluation, dan sidang karya tulis ilmiah pada lulusan Prodi Kebidanan Program Sarjana. Ibu Kabid SDK Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, izinkanlah kami menyampaikan laporan singkat tentang jalannya penyelenggaraan pendidikan pada Prodi Kebidanan Program Sarjana untuk tahun ajaran 2020-2021. Yang pertama, dasar penyelenggaraan pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Medan. A. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Mitra Husada Medan nomor 013/YMH/M/10 Romawi /2017 tentang Statuta Stikes Mitra Husada Medan tanggal 31 Oktober 2017. B. Surat Keputusan Ketua Stikes Mitra Husada Medan nomor 725/Stikes/MHM/1 Romawi /7 Romawi /2021 tentang Peraturan Akademik Stikes Mitra Husada Medan. Yang C, Surat Keputusan Ketua Stikes Mitra Husada Medan nomor 726/Stikes/MHM/1 Romawi /7 Romawi /2021 tentang Pedoman Akademik Stikes Mitra Husada Medan. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Medan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang bertujuan untuk menghasilkan bidan profesional yang service excellent dalam pelayanan kebidanan yang berakhlak, berintegritas, serta berdaya saing di tingkat nasional dan internasional. Menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian Pendidikan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 262/E/TE6/KM/2020 tentang pembelajaran selama masa darurat pandemi COVID-19 dan Surat Edaran Ketua Stikes Mitra Husada Medan nomor 442/Stikes/MHM/1/2 Romawi /2020 tentang pencegahan penyebaran coronavirus disease. Maka Ketua Stikes Mitra Husada Medan mengeluarkan Surat Edaran nomor 458/Stikes/MHM/1 Romawi /3 Romawi /2020 tentang pembelajaran selama masa darurat pandemi COVID-19 dengan memberlakukan work from home dan study from home, di mana pembelajaran dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan yang sifatnya positif, baik pembelajaran daring dan luring, e-learning, email, blog dosen, WhatsApp, Google Classroom, Emodo, Zoom meeting, ataupun project-based learning. Relawan kemanusiaan serta penelitian yang tentunya sangat relevan dengan upaya menahan laju penyebaran wabah COVID-19. Metode pembelajaran yang dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah itu dilaksanakan dengan tutorial, collaborative learning, cooperative learning, project learning, small group discussion, journal reading, reflective learning, seminar ataupun mini seminar, dan problem based learning.
Sesuai dengan visi misi Stikes Mitra Husada Medan, saat ini mahasiswa juga telah mengikuti beberapa kegiatan yang juga merupakan bagian dari bentuk pembelajaran, yaitu telah mengikuti konferensi di Mahsa University, Savannah Cat Laos University, Quang Tri Medical College Vietnam, Puyo University Vietnam, Danang University Vietnam, Nakhon Phanom University, dan melakukan kunjungan di Rumah Sakit Ampang Putri Kuala Lumpur, Malaysia. Melaksanakan praktek belajar lapangan di wahana praktek yang meliputi Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara, Rumah Sakit Haji Adam Malik, Rumah Sakit Mitra Sejati, Puskesmas, Posyandu, Posbindu, Komunitas Desa Binaan, Praktek Mandiri Bidan, dan Klinik Bersalin. Pada tanggal 18 Februari sampai dengan 13 Februari 2021 telah dilaksanakan ujian evaluasi akhir dan juga tugas akhir skripsi yang dilaksanakan secara tatap muka dan juga daring. Dan pada tanggal 20 Februari 2021, program studi kebidanan program sarjana telah melaksanakan rapat evaluasi dengan jumlah pesertanya adalah 37 orang. Untuk itu saya akan membacakan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Medan nomor 242 garing Stikes garis MHM garing 1 Romawi garing 2 Romawi garing 2021 tentang penetapan kelulusan mahasiswa prodi kebidanan program sarjana tahun ajaran 2020-2021 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Medan. Menimbang A. Dalam rangka penetapan kelulusan mahasiswa prodi kebidanan program sarjana setelah menyelesaikan proses pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Medan tahun ajaran 2020-2021. B. Bahwa berhubung dengan butir A, perlu diterbitkan surat keputusan Ketua Stikes Mitra Husada Medan. Mengingat 1. Surat keputusan Ketua Pengurus Yayasan Mitra Husada Medan nomor 013 garing YMH garis M garing 10 Romawi garing 2017 tentang statuta Stikes Mitra Husada Medan. Yang kedua, surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Mitra Husada Medan nomor 725 garing Stikes garis MHM garing 1 Romawi garing 7 Romawi garing 2020 tentang peraturan akademik Stikes Mitra Husada Medan. Yang ketiga, surat keputusan Ketua Stikes Mitra Husada Medan nomor 726 garing Stikes garing MHM garing 1 Romawi garing 7 Romawi garing 2020 tentang pedoman akademik Stikes Mitra Husada Medan. Serta yang keempat, surat keputusan Ketua Stikes Mitra Husada Medan nomor 119 garing Stikes garis MHM garing 1 Romawi garing 10 Romawi garing 2017 tentang pedoman kemahasiswaan Stikes Mitra Husada Medan memutuskan menetapkan yang pertama, keputusan Ketua Stikes Mitra Husada Medan tentang penetapan kelulusan mahasiswa prodi kebidanan program sarjana tahun ajaran 2020-2021. Yang kedua, mahasiswa yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini telah memenuhi syarat untuk mengikuti yudisium dan dinyatakan lulus sebanyak 37 orang dari program sarjana. Yang ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Medan pada tanggal 24 Februari 2021, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Medan, Dr. Siti Nurmawan Sinaga, SKM, MKes. Demikian laporan ini kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Marliani SST MKM yang telah membacakan surat keputusan Ketua Stikes Mitra Husada Medan. Kita memasuki acara selanjutnya. Pengumuman hasil asesmen dan evaluasi kegiatan OSCA, OSCE, dan sidang laporan tugas akhir skripsi yang dipimpin oleh Ibu Kabid SDK Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Kepada Ibu Sri Suryani Purnamawati, MKes, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Pengumuman hasil evaluasi akhir NPM 1719000 2001. Adenora Amanda Tambunan. Nyatakan lulus dengan IPK 3,38. NPM 17190002002. Aisyah Uswatun Hasanah.
nyatakan lulus dengan IPK 3,45. NPM 171900203 Alfadila Ayuliana Putri Banjarnahor, lulus dengan IPK 3,65. NPM 171900204 Cici Anggita Mangunsong, nyatakan lulus dengan IPK 3,38. NPM 171900205 Cindy Sylvia Borusi Tepung, lulus dengan IPK 3,57. NPM 171900206 Desi Kristina Damiani Malau, lulus dengan IPK 3,75. NPM 171900207 Desita nyatakan lulus dengan IPK 3,39. NPM 171900208 Dewi Sapitri dinyatakan lulus dengan IPK 3,45. NPM 171900209 Dea Dimitri Kaban, lulus dengan IPK 3,3. NPM 171900210 Dwi Silviana Borubangun, lulus dengan IPK 3,39. NPM 171900211 Elfrida Sirait dinyatakan lulus dengan IPK 3,34. NPM 171900213 Evi Rosida Sihombing, lulus dengan IPK 3,84. NPM 171900214 Florentina Bella, lulus dengan IPK 3,45. NPM 171900215 Hermila Andina Putri, lulus dengan IPK 3,35. NPM 171900216 Intan Junita, lulus dengan IPK 3,36. NPM 171900218 Julianti Lestari, lulus dengan IPK 3,67. NPM 171900220 Lambas Simatupang, lulus dengan IPK 3,77. NPM 17190022021 Lydia Febrianti Sitompul, lulus dengan IPK 3,33. NPM 171900222 Marlita Histia Pasaribu, lulus dengan IPK 3,55. NPM 171900223 Monica Magdalena Barus, lulus dengan IPK 3,61. NPM 171900224 Nadia Indah Lestari Borusihaan, lulus dengan IPK 3,66. NPM 171900225 Nadia Febriani Borusihombing Boru Sembiring, lulus dengan IPK 3,36. NPM 171900206 Nikmatul Isnaniah, lulus dengan IPK mana anaknya? NPM 171900206 Nikmatul Isnaniah, lulus dengan IPK 3,42. NPM 171900227 Nita Dwi Wika Buang Manalu,
lulus dengan IPK 3,59. NTM 17190002028 Novalianika Sianturi, lulus dengan IPK 3,81. NTM 17190002029 Novita Sari Lumbanggol, lulus dengan IPK 3,42. NTM 17190002030 Nurul Samsia, lulus dengan IPK 3,35. NTM 17190002031 Risna Melina Rumahorbo, lulus dengan IPK 3,84. NTM 17190002032 Rumondang Dolok Saribu, lulus dengan IPK 3,34. NTM 17190002033 Sarinduma Ambarita, lulus dengan IPK 3,77. NTM 17190002034 Sartika, lulus dengan IPK 3,4. NTM 17190002035 Sri Ulina Kaloko, lulus dengan IPK 3,9. NTM 17190002036 Susi Retnawati, lulus dengan IPK 3,39. NTM 17190002037 Tasbika, lulus dengan IPK 3,3. Berikutnya NTM 17190002038 Wespa Sukriyani, lulus dengan IPK 3,69. NTM 17190002039 Widya Sarah, lulus dengan IPK 3,69. NTM 17190002040 Yuli Aprilia, lulus dengan IPK 3,64. Demikian ya, selamat kepada adik-adik semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kabid SDK yang telah membacakan pengumuman hasil asesmen dan evaluasi. Selanjutnya, pengesahan pengumuman hasil asesmen dan evaluasi kegiatan OSCA, OSCE, dan sidang laporan tugas akhir skripsi oleh Ketua Stikes Mitra Husada Medan. Kepada Ibu Dr. Siti Nurmawan Sinaga SKM MKes kami persilahkan. Pengesahan pengumuman kelulusan para peserta asesmen dan evaluasi OSCA, OSCE, dan sidang laporan tugas akhir skripsi pada Prodi Kebidanan Program Sarjana oleh Ketua Stikes Mitra Husada Medan dengan nomor *250*Stikes angka Romawi 1 angka Romawi 2 2021. Saya selaku Ketua Stikes Mitra Husada Medan akan membacakan pengumuman asesmen dan evaluasi OSCA dan OSCE serta sidang laporan tugas akhir skripsi Prodi Kebidanan Program Sarjana pada para peserta judisium Prodi Kebidanan Program Sarjana tahun 2020-2021. Stikes Mitra Husada Medan dimohon untuk berdiri di tempat. Pengumuman hasil asesmen dan evaluasi OSCA, OSCE, dan sidang laporan tugas akhir skripsi yang disebut dengan judisium tahun ajaran 2020-2021. Pada program studi Kebidanan Program Sarjana Stikes Mitra Husada Medan sesuai dengan asesmen dan evaluasi OSCA, OSCE, dan sidang laporan tugas akhir skripsi yang telah dibacakan oleh Wakil Ketua Bidang Akademik didampingi oleh Kepala Prodi Kebidanan Program Sarjana dan Kabid SDM Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Dengan ini saya sebagai Ketua Stikes menyatakan bahwa 37 peserta, dengan ini saya nyatakan lulus sebanyak 37 orang. Untuk kelulusan yang telah dinyatakan lulus dalam judisium ini, dengan ini kami sampaikan berhak untuk menyandang gelar sarjana kebidanan yang disingkat dengan S.Cap dari 37 orang lulusan sarjana kebidanan dengan predikat kelulusan sebagai berikut. A. Dengan pujian sejumlah 17 orang atau 45,95%. B. Sangat memuaskan sejumlah 20 orang atau 54,05%. Sesuai dengan keputusan Panitia Penguji Ujian, Asesmen OSCA dan OSCE, serta sidang laporan tugas akhir skripsi pada rapat judisium tanggal 20 Februari 2021, telah ditetapkan lulusan berprestasi sejumlah 7 orang dari 5 besar. Selanjutnya kami panggilkan lulusan terbaik dari Prodi Kebidanan Program Sarjana. Bagi nama lulusan yang kami sebutkan namanya untuk tetap berdiri di tempat masing-masing. Terbaik 1. Yang lain boleh duduk semua dulu. Terbaik 1 atas nama dengan NPM 17190002035. Nama mahasiswa Sri Ulina Kaloko. Kami persilakan untuk berdiri dengan indeks prestasi 3,90. Terbaik 2 ada 2 orang dengan NPM 17190002013 dan 17190002031. Terbalik dia ya. Epi Rosida Sihombing dan Risna Melina Rumahorbo dengan indeks prestasi 3,84. Terbaik ketiga ada 1 orang atas nama dengan NPM 17190002028 Nova Lianika Sianturi dengan indeks prestasi 3,81. Terbaik 4 ada 2 orang NPM 17190002033 atas nama Sarinduma Ambarita dan 17190002006 atas nama alumni Lambas Simatupang 3,77. Yang terakhir kelima 1 orang NPM 17190002020 atas nama mahasiswa Desi Kristina Damiani Malau dengan indeks prestasi 3,75. Demikian kami umumkan dan kami ucapkan selamat atas kelulusannya serta gelar barunya sebagai sarjana kebidanan, dan atas nama Stikes Mitra Husada Medan, baik secara pribadi maupun instansi kami ucapkan selamat. Medan ditetapkan pada tanggal 24 Februari 2021, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Medan, Dr. Siti Nurmawan Sinaga, SKM MKes. Kepada mahasiswa alumni, dipersilakan untuk duduk. Baik, kita memasuki acara selanjutnya. Pembacaan berita acara oleh Kaprodi Kebidanan Program Sarjana didampingi oleh Wakil Ketua Bidang Akademik. Kami mohon kepada Ibu Marliani SST MKM dan juga Ibu Febriana Sari SST MKep untuk membaca naskah berita acara. Dan kami mohon kesediaan Ibu Kabid SDK Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara untuk menerima berita acara. Diawali dengan pembacaan naskah berita acara. Berita acara.
Hasil asesmen dan evaluasi kegiatan Objektif Struktur Clinical Assessment atau OSCA, Objektif Struktur Clinical Examination atau OSCE, dan sidang laporan tugas akhir skripsi Prodi Kebidanan Program Sarjana Stikes Mitra Husada Medan tahun ajaran 2020-2021. Nomor 249-Stikes-MHM-1-2 Romawi-2 pada hari ini, Rabu, tanggal 24 bulan Februari tahun 2021, telah dilaksanakan rapat senat terhadap hasil asesmen dan evaluasi kegiatan OSCA, OSCE, dan sidang laporan tugas akhir skripsi Prodi Kebidanan Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Medan. Jumlah peserta ujian 37 orang, dinyatakan lulus sebanyak 37 orang, dan telah melakukan registrasi ke Prodi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi yang akan mengikuti pembekalan kepanitraan klinik pada tanggal 27 Februari 2021. Ditetapkan di Medan tanggal 24 Februari 2021. Panitia ujian OSCA, OSCE, dan sidang laporan tugas akhir skripsi Prodi Kebidanan Program Sarjana Stikes Mitra Husada Medan. Ketua Pelaksana Marliani SST MKM, Sekretaris Febriana Sari SST MKep, Stikes Mitra Husada Medan, Ketua Ibu Dr. Siti Nurmawan Sinaga SKM MKes. Diketahui oleh Ibu Kabid SDK Dinkes Provinsi Sumatera Utara, Ibu Sri Suryani Purnamawati APT MKes. Dilanjutkan penandatanganan naskah berita acara. Dilanjutkan penyerahan naskah berita acara. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kabid SDK, Ibu Ketua Stikes, serta Ibu Kaprodi dan juga Ibu Wakil Ketua Bidang Akademik. Kita memasuki acara selanjutnya. Penyerahan surat keterangan lulusan atau SKL secara simbolis kepada perwakilan lulusan. Bagi lulusan yang kami panggilkan namanya, harap naik ke atas podium. Terbaik pertama, kami panggilkan Sri Ulina Kaloko dengan NPM 17-19-002-035. Yang kedua, Evi Rosida Sihombing dengan NPM 17-19-002-013. Yang ketiga, Risna Melina Rumah Horbo dengan NPM 17-19-002-031 dan Nova Lianika Sianturi dengan NPM 17-19-002-08. Kami mohon kesediaan Ibu Kabid SDK beserta Ibu Ketua Stikes Mitra Husada Medan untuk memberikan surat keterangan lulus kepada para lulusan.
Dilanjutkan dengan foto bersama. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kabid SDK, Ibu Ketua Stikes, dan juga kepada para lulusan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kami panggilkan lulusan berikutnya. Sarinduma Ambarita dengan NPM 1719002-033. Lambas Simatupang dengan NPM 1719002-020. Dan Desi Kristina Damiani Malau dengan NPM 1719002-006. Kami mohon kesediaan Ibu Kabid SDK dan juga Ibu Ketua Stikes Mitra Husada Medan untuk memberikan surat keterangan lulus kepada lulusan. Dilanjutkan dengan foto bersama. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kabid SDK dan Ibu Ketua Stikes yang telah memberikan surat keterangan lulus. Acara selanjutnya, upacara pemasangan selempang dan medali secara simbolis kepada perwakilan lulusan yang akan diberikan oleh Ibu Kabid SDK Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, didampingi oleh Ibu Ketua Stikes Mitra Husada Medan dan Ibu Kaprodi Kebidanan Program Sarjana. Kami panggilkan terbaik pertama, Sri Ulina Kaloko dengan NPM 1719002-035 dengan indeks prestasi 3,90. Selanjutnya kami panggilkan Evi Rosida Sihombing dengan NPM 1719002-013 dan Risna Melina Rumah Horbo dengan NPM 1719002-031 dan terbaik ketiga Nova Lianika Sianturi dengan NPM 1719002-028.
Dilanjutkan dengan foto bersama. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu. Selanjutnya kami panggilkan terbaik keempat atas nama Sarinduma Ambarita dengan NPM 1719002033 dan Lambas Simatupang dengan NPM 1719002020. Dan terbaik kelima atas nama Desi Kristina Damiani Malau dengan NPM 1719002006. Selanjutnya foto bersama. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kabid SDK Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan Ibu Ketua Stikes Mitra Husada Medan. Selanjutnya kami panggilkan kepada para lulusan untuk diberikan medali. Baik, saya panggilkan nama-namanya. Adenora Amanda Tambunan dengan NPM 17190020001. Kami mohon kesediaan Ibu Ketua Stikes dan juga Ibu Kaprodi Kebidanan Program Sarjana untuk memberikan medali kepada para lulusan. Selanjutnya kami panggilkan Aisyah Uswatun Hasanah. Kami panggilkan Al-Fadilah Ayulian Putri Banjarnahor. Cici Anggita Mangunsong. Cindy Sylvia Borusi Tepu. Desita. Dewi Savitri. Dea Dimitri Kaban.
Dwi Silviana Berubangun. Elfrida Sirait. Florentina Bella. Hermila Andina Putri. Intan Junita. Julianti Lestari. Lydia Febrianti Sitompul. Marlita Histia Pasaribu. Monica Magdalena Barus. Nadia Indah Lestari berusia Haan. Nadia Febriani Sembiring. Nikmatul Isnania. Nita Dwi Wika Boang Manalu. Novita Sari Lumbanggau. Nurul Syamsiah. Rumondang Dolok Saribu. Sartika. Susi Ratnawati. Tasbika.
Wesfa Sukriyani. Widya Sarah. Dan Yuli Aprilia. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ketua Stikes dan juga Ibu Kaprodi Kebidanan Program Sarjana yang telah memberikan medali kepada para lulusan. Baik. Persembahan lulusan. Kepada para lulusan kami persilahkan berdiri menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Dilanjutkan dengan himne guru. Para lulusan kami persilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya, kata sambutan mewakili lulusan mahasiswa kepada lulusan
Atas nama Sri Ulina Kaloko, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. To start this speech, let us thanks to Allah subhanahu wa ta'ala so that today we can come together in a happy place in good health. Peace and hopefully always spill over to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He always encouraged his people to study and practice the best. Yang terhormat Ibu Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Ibu Sri Suryani Purnamawati, SSI APT MKes. Yang terhormat Bapak Kepala Yayasan, Bapak Dr. Andrus Imran Saputra Surbakti, MM. Yang terhormat Ibu Ketua Stikes Mitra Husada Medan, Ibu Dr. Siti Nurmawan Sinaga, SKM MKes. Yang terhormat seluruh Sivitas Akademi Stikes Mitra Husada Medan. Dan yang terhormat kepada seluruh orang tua atau wali yang hadir dalam daring pada saat hari ini, dan yang paling saya sayangi seluruh angkatan 1 sarjana kebidanan. Baiklah, alright, good morning everybody. Now I want to say my impression to be a student bachelor of midwifery Stikes Mitra Husada Medan. At our campus Stikes Mitra Husada Medan, we have graduate profile, care provider, community leader, communicator, decision maker, manager, entrepreneur, and researcher who are produce Bachelor of Midwifery, who are service excellent and characterized by complementary therapy. And then at our campus Stikes Mitra Husada Medan, we have much science and good listen to be a good insight, independent, professional, accountable, collaborative, empathy, and reliability, so that we become to professional midwifery and we are ready into the world of work. Pada yudisium ini menjadi titik akhir dari proses perjuangan kita untuk menyandang gelar ataupun merebut gelar kita sebagai sarjana kebidanan. Di sini saya perwakilan dari teman-teman mengucapkan terlebih rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga pada saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat berkumpul dan kita bisa sampai di titik ini menyandang gelar sarjana kebidanan. Tidak lupa juga saya mengucapkan rasa syukur dan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada kedua orang tua saya, terkhusus untuk ayah saya yang sudah mendahulukan ibu saya. Ini hadiah untuk ayah saya dan juga untuk ibu saya. Terima kasih atas doa, dukungan, dan juga kami sama-sama berjuang sampai di titik ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu saya dan juga kepada seluruh orang tua lulusan Angkatan 1. Dan di sini juga saya berterima kasih kepada Bapak Yayasan dan Ibu Ketua Stikes yang telah memfasilitasi kami, yang telah memberikan kami dukungan, motivasi, pelajaran hidup, supaya kami bisa menjadi orang yang lebih baik, orang yang terpakai di luar sana, dan menjadi bidan yang service excellent. Dan saya juga berterima kasih kepada seluruh Sivitas Akademi, kepada Ibu dosen, Ibu Asrama, yang telah mengambil banyak peran penting dalam proses kami untuk mendapatkan gelar sarjana ini. Terima kasih Bapak Ibu dosen kami. Dan yang terakhir, terima kasih juga kepada seluruh teman-teman Angkatan 1 Sarjana Kebidanan yang telah selalu mendukung, saling memotivasi, saling mengayomi untuk menjadi seorang bidan yang profesional dan service excellent.
Baiklah, I think enough from me. I say thank you. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sri Ulina Kaloko yang telah menyampaikan kata sambutan mewakili para lulusan di acara yudisium ini. Baik, selanjutnya kata sambutan oleh Ketua Stikes Mitra Husada Medan kepada Ibu Dr. Siti Nurmawan Sinaga SKM MKes. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi menjelang siang. Yang terhormat Ibu Kabid SDM Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Ibu Dr. Sri Suryadi Purnawati APT MKes. Selamat datang Bu, terima kasih atas kehadiran Bu di dalam pengendalian pengawasan mutu terhadap Stikes Mitra Husada Medan. Karena kami tidak terlepas dari tenaga kesehatan yang memang salah satu user itu adalah Dinas Kesehatan. Yang kami hormati Kaprodi Kebidanan, Sarjana Prodi, Sarjana Kebidanan, dan Profesi, Koordinator Kebidanan Profesi, Ketua Akademik, dan semua sivitas akademik terkhusus kepada dosen. Dan yang kami sayangi pada saat ini adalah lulusan dan terkhusus kepada Bapak, Ibu, orang tua, dan keluarga yang mengikuti Zoom Yudisium pada saat ini. Selamat bergabung Pak, selamat bertemu kita di tempat ini. Kita masih bisa sehat selalu dan bisa mengikuti Yudisium yang kita upayakan sesuai dengan protokol kesehatan. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena saat ini masih diberikan kita kesehatan, terkhusus kepada para alumni yang bagaimana tinggal di asrama kampus, yang segala sesuatunya diatur dan segala sesuatunya juga harus bekerja keras, penuh dengan disiplin dan dituntut dengan kejujuran, karena satu kesehatan itu adalah yang paling utama adalah etos kerja. Jadi kalau kita belajar bekerja dengan etos kerja, maka yang sangat dituntut adalah kejujuran, keterbukaan terhadap bagaimana kita rasa empati atau compassion kita kepada pasien yang tidak membeda-bedakan siapapun dia, yang butuh dengan pertolongan wajib dan memang harus kita menolongnya. Untuk itu kami ucapkan selamat kepada alumni yang 37 orang yang sejak awal, karena ini Bu adalah reguler yang dari SMU, yang mungkin mereka merasa asing dengan mendengar dunia-dunia luar, karena mereka juga melihat mungkin punya perbedaan khusus karena kita upayakan bisa masuk di dalam asrama. Salah satu tujuan kami adalah supaya nanti kalau kita di dalam satu tim sudah bisa bekerja, maka nanti waktu saudara berangkat dari kampus untuk bekerja di tempat Anda bekerja, baik itu mandiri maupun itu kolaborasi, yang paling utama itu sekarang yang dituntut adalah tim kerja. Kalau dalam satu organisasi atau satu properti kita tidak bisa mengikuti satu tim kerja, maka ini akan timpang dan kita akan tertinggal. Maka sekarang ini tidak indeks prestasi yang dilihat paling utama, tapi yang paling utama adalah kejujuran. Dalam kita tim itu harus jujur, supaya kita mampu di dalam standar operasional prosedur yang sekarang kita di tatanan industri 4.0 yang melakukan harus sesuai dengan prosedur dan standar yang maksimal. Maka untuk itu mari kita terbuka terhadap hati kita. Kita tidak bisa lagi mengandalkan keegoisan hati atau mengandalkan bagaimana kita hidup di dalam dunia kita sendiri. Tapi di dalam situasi dan kondisi apapun, kita harus mampu berinovatif, kreatif. Itu yang dituntut saat ini. Mungkin kita mendengar ada kampus merdeka, ada belajar merdeka, dan sebagainya. Dengan industri 4.0 dan mungkin di tempat lain juga sudah industri 5.0 bahkan 6.0. Kita tidak boleh harus tergantung kepada diri kita sendiri. Kita harus mampu kita melewati ini dengan situasi dan kondisi apa yang ada sekarang. Salah satu syarat melewati itu memang
diupayakan sarjana, apalagi di kebidanan. Maka beruntunglah saudara yang dari SMA sekarang sudah ada sarjana kebidanan yang memang dari dulu ini tidak begitu ada, walaupun ada tapi tidak begitu banyaknya sekarang. Ini adalah salah satu tempat kita untuk mengembangkan ilmu, dan di luar sana juga banyak sarjana kebidanan yang sudah mengembangkan ilmu. Maka apa yang bisa membuat kita punya kelebihan? Maka saat ini harus mampu. Dalam persaingan 100 orang, kalau kita mampu unggul dalam 100 orang, maka itu disebut baru excellent. Tapi kalau kita hanya standar minimal, ya, kita agak kebingungan nanti. Karena apa? Di depan kita sudah banyak orang melewati. Tapi apapun itu, yang dituntut adalah kita sendiri. Ya, coba mengembangkan diri dengan apa yang sudah diberikan oleh dosen kita, dengan apa yang sudah kita dapatkan selama sarjana. Nanti kalau kita masuk di dalam profesi, itu semua dilakukan hampir 90% mandiri. Artinya apa? Diminta kejujuran. Jadi jujurlah dalam melakukan kegiatan itu, karena nanti di profesi akan dituntut juga 110 pasien ANC atau yang fisiologi maupun yang non-fisiologi. Maka untuk itu apa yang harus saya pertanggungjawabkan dalam diri saya terhadap Tuhan dan kepada manusia? Salah satunya adalah kejujuran. Di dalam kejujuran itu ada masuk etos kerja. Jadi kami yakin dari ke-37 alumni ini mampu melewati itu, dan kami yakin nanti Anda akan menjadi lebih dari kami. Kalau kami sekarang masih posisinya hanya ketua stikes, mungkin nanti Anda menjadi kepala dinas, mungkin juga menjadi menteri, atau menjadi pelopor, atau menjadi owner dalam satu kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan. Maka banggalah terhadap diri dan terhadap orang tuamu siapapun itu, karena saat ini kamu dihantarkan kepada sarjana kebidanan yang memang masih langkah, dalam arti karena sarjana kebidanan ini memang dituntut nanti di masyarakat untuk bisa lebih meningkatkan kualitas terhadap taraf hidup sehat, sejahtera bagi manusia yang minta pertolongan ataupun itu tidak minta pertolongan. Maka kita harus menjadi seorang mahasiswa alumni yang mampu mengabdi di masyarakat. Lihat negara Indonesia saat ini disebut juga negara maju. Kenapa? Karena memang saat ini situasi yang kita lihat pandemik, kita tetap berjuang. Dan kami sangat berbangga hati di Dinas Kesehatan itu kami melihat sangat aktif, dan kami berterima kasih dan sangat terhormat bagi kami Ibu selalu di Dinas Kesehatan tetap datang untuk melihat kita di dalam setiap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan akademik di kampus ini. Itu salah satu kami rasakan Bu, karena nanti waktu akreditasi pun kita selalu diminta bagaimana hubungan terhadap Dinas Kesehatan. Jadi kami sangat bangga melihat Ibu bisa hadir, walaupun kami tahu tadi begitu banyak kesibukan yang Ibu hadapi, tapi kami sangat bermanfaat, dan barangkali kami melihat Bu di dalam uji kompetensi kami juga tetap masih tinggi dalam tingkat kelulusan, karena ada rasa pertanggungjawaban dalam diri kami dan alumni kalau melihat Dinas Kesehatan itu hadir dalam kegiatan kami. Kenapa? Karena kami ini tidak terlepas dari Dinas Kesehatan. Contoh, kalau kami pun mau ngurus izin harus Dinas Kesehatan. Kalau kami pun mau bekerja tetap harus ada hubungannya dengan Dinas Kesehatan, baik di pelaporan pasien, baik di dalam kegiatan kita semua. Maka itulah perlu nanti adik-adik semuanya di dalam kita bekerja dimanapun, punya kegiatan apapun, punya usaha apapun, harus tetap membina mitra kerja. Ingat itu ya. Jadi Dinas Kesehatan itu tidak boleh lepas dimanapun kita berada. Dan nanti masuklah kepada anggota-anggota bidan, karena dalam setiap kita jadi menyandang sarjana kebidanan, kita harus menjadi masuk anggota di bidan. Kepada alumni, terima kasih. Kepada orang tua, kami sangat berterima kasih Bapak Ibu yang telah mempercayakan anaknya. Inilah kemampuan kami Bapak Ibu yang bisa menghantarkan yang kemarin hanya 40 orang ya. Tapi ada di tengah jalan mungkin belum juga bisa ikut saat ini.
Maka yang 37 orang inilah Bapak Ibu yang bisa kami hantarkan untuk nanti kepanitraan di profesi yang memang masih ada perjuangan yang sebenarnya tidak begitu berat karena mereka pada waktu sarjana mereka sudah di sarjana sudah mereka lakukan itu. Hanya mereka untuk meningkatkan dan memampukan kompetensi itu mencapai dengan jumlah yang telah ditentukan di dalam kompetensi dengan ada metode 14 metode yang minimal itu 12 tapi kita 14 metode yang harus kita lakukan supaya membuat para anak-anak kita Bapak Ibu menjadi orang yang hebat, unggul dan bisa dimanfaatkan di masyarakat dan menjadi penerobos, ingat ya. Jadi menjadi penerobos. Jadi menjadi pembaharu, jadi menjadi inovator, jadi menjadi kreativitas yang cukup tinggi. Ingat, waktu itu harus dimanfaatkan. Kalau kemarin waktu itu hanya 8 jam mungkin belajar, pakaikan waktu itu 12 jam. Kalau untuk bekerja, pakaikan waktu itu 16 jam sampai 18 jam. Jepang sekarang kalah dengan, kalau kita lihat dengan Korea Selatan. Korea Selatan itu bekerja sekarang 18 jam. Kalau Jepang kemarin 16 jam. Kenapa? Mereka melihat bagaimana dengan IT ini tidak mengenal waktu. Lagi tidur pun, lagi duduk pun kita bisa melakukan kegiatan. Itu jauh di benak kita sebelumnya. Waktu belajar pun kita bisa mengerjakan sesuatu. Jadi itulah hebatnya sekarang dunia IT yang sangat menggugah dan mengubah kehidupan kita dan kepribadian kita untuk lebih baik kalau kita mampu mengendalikan dengan baik. Maka kami kepada orang tua selamat Bapak Ibu, nanti juga kami akan upayakan bagaimana kita bisa ikut wisuda dengan baik dan bisa diwisuda di kampus ini dengan tatap muka. Kami sangat berharap kepada para tadi ada yang sudah dapat lulusan juara terbaik. Kalau saya kadang-kadang juara, kadang-kadang tidak. Tapi waktu saya D3, bahkan sarjana IP saya juga hanya 3,01. Tapi ingat saya tetap melihat di depan saya banyak di depan sana yang harus saya raih. Sehingga saya bisa duduk dan berdiri dan berjalan. Sehingga saya bermanfaat bagi orang yang akan memanfaatkan saya. Itu tetap di dalam kehidupan saya. Dan moto saya dulu itu adalah, ya kan, apa katanya kalau kita kan ketulusan dan kepolosan dalam berkata menimbulkan rasa simpatik dan hormat serta kasih sayang. Barangkali adik-adik sudah punya moto masing-masing, tapi jadikan moto itu untuk membangun. Ingat kalau kamu sudah kerja, kalau kamu sudah nanti menjadi orang hebat, saya yakin Anda pasti orang hebat. Ingat orang tua sampai di titik aman dia hidup dan sampai menunggu ajalnya. Anda harus mengantarkan mereka sampai kemana mereka inginkan. Jangan pernah menolak kalau ada uangmu, gaji pertama tolong berikan kepada orang tua. Karena saya itu lakukan sangat berharga doa orang tuamu nanti dengan kejadian itu. Ingat, walaupun gajimu hanya 10.000, kasih ke mereka. Itulah yang paling mereka lakukan. Kalau kita sudah kawin, juga tetap beritahu kepada sang pujaan hati ya kan, sang pacar atau apa itu, kalau Anda mau sama aku ada perjuangan terhadap orang tuaku, 25% penghasilanku harus kukasih kepada orang tuaku. Itu katakan sebelumnya supaya nanti orang tua semangat lagi untuk melihat kamu bahwa orang tua hebat, bisa mengantarkan di situasi pandemi yang seperti ini. Maka kami berharap kepada Bapak Ibu yang ikut, mari sama-sama kita berjuang kembali kepada anak-anak kita, mari kita berdoa, mereka sehat-sehat dan kita sehat-sehat. Sampai saat ini sudah hampir 1 tahun, kita bulan 3 kemarin, kita kena di pandemik, saat ini kita wisuda bulan 3, kita juga masih sehat. Dan teruntuk orang tua yang mendahului kita, ada beberapa mahasiswa yang orang tuanya meninggal, kami ucapkan turut berduka cita kepada ibu dan keluarga, sehat kita semua yang ditinggalkannya sehingga kita juga bisa ke depan lebih baik lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat adik-adik sarjana kebidanan menjadi ahli yang hebat, ahli yang unggul dan menjadi orang yang inovatif, menjadi motivator di dalam kehidupan supaya kita tetap nama Stikes Mitra Husada termasuk menjadi unggul di mana saja nanti kita ditempatkan. Saya ucapkan ial-ial Stikes Mitra Husada. Stikes Mitra Husada.
Stikes Mitra Husada. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih kepada Ibu Ketua Stikes yang telah menyampaikan kata sambutan. Selanjutnya, bimbingan dan arahan oleh Ibu Kabid SDK Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara kepada Ibu Sri Suryani Purnamawati, SSI APTMKes, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Stikes Mitra Husada Medan, Ibu Dr. Siti Nurmawan Sinega, SKM MKes. Yang saya hormati Wakil Ketua Bidang Akademik Stikes Mitra Husada Medan, Ibu Marliani SST MKM. Yang saya hormati Ketua Prodi Kebidanan Ibu Febrina Sari SST MKet. Yang saya muliakan para orang tua yang pada kesempatan yudisium ini hadir di ruang Zoom, dan yang saya banggakan adik-adik yang pada hari ini sudah dilakukan yudisium, ya, pengakuan atas kelulusannya sebagai sarjana kebidanan. Kita beri aplaus untuk adik-adik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang atas berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di dalam acara yudisium ini. Walaupun tentunya sama-sama kita menyadari situasi saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Dan untuk itu kita semua dan saya melihat komitmen yang tinggi dari Ibu Ketua Stikes, ya, untuk melaksanakan acara-acara yang dilakukan di Stikes Mitra Husada Medan ini senantiasa mengikuti protokol kesehatan. Jadi saya memberikan apresiasi, ya, sebagai bentuk dukungan. Terima kasih Bu, ya, karena ini merupakan bagian, ya, dari program pemerintah dan kita semua agar kita bisa tidak lama-lama, ya, mengalami pandemi COVID-19 ini. Protokol kesehatan ini sebenarnya mudah dilaksanakan, ya, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan sebagainya, dan menghindari kerumunan. Tetapi kalau tidak ada keinginan yang kuat, komitmen yang tangguh, ya, untuk melaksanakannya, itu menjadi terasa sulit. Karena di beberapa tempat kita masih menemukan juga masyarakat yang tidak menggunakan protokol kesehatan. Pada kesempatan ini pertama saya mengucapkan selamat, ya, kepada 37 sarjana kebidanan yang pada hari ini diakui, ya, di kelulusannya melalui yudisium. Dan tadi dari laporan Ibu Siti, ya, masih ada yang belum menyelesaikan, ya, dan ini merupakan angkatan pertama, ya Bu. Ya, jadi satu prestasi, ya, dari adik-adik sekalian dan juga dari Stikes Mitra Husada yang bisa meluluskan, ya, 37 sarjana kebidanan yang pendidikannya dimulai dari SMA, Bu. Ya, mulai dari SMA. Jadi benar-benar ini satu tantangan tersendiri, ya. Nah, untuk itu tentunya, ya, dengan dinyatakan, ya, menjadi sarjana kebidanan, tadi sudah diselempangkan, ya, nama yang dilekatkan dengan gelarnya. Jadi adik-adik sudah berhak menggunakan gelar sarjana kebidanan. Tapi ada satu hal yang penting, bahwa walaupun sudah memperoleh gelar sarjana yang menandai adik-adik sudah menamatkan pendidikan tinggi,
ya, bukan berarti ini berhenti belajar. Karena ketika nanti kita di masyarakat, ya, tentunya banyak tuntutan, ya, dari pekerjaan kita, lingkungan kerja, masyarakat. Adik-adik dalam program sarjana ini tentunya sudah dibekali berbagai ilmu. Ya, tadi saya mendengar harus menjadi kreatif, inovatif, dan lain sebagainya. Yang intinya, nanti di masyarakat itu harus menjadi yang pertama adalah problem solver. Artinya seorang sarjana ini harus mampu memecahkan satu permasalahan yang ada di lingkungan kerjanya, di masyarakatnya, mencari solusi atas satu permasalahan. Ya, dan itu sudah dilakukan ketika adik-adik mengikuti pendidikan sarjana ini. Penelitian kita, metofel kita, ya, skripsi kita, ya, itu menunjukkan bahwa kita ingin mencari pemecahan dari suatu permasalahan. Nah, cara berpikir ilmiah inilah yang harus, ya, menjadi inherent, ya, di dalam diri kita semua. Sehingga ketika kita, ya, menemukan satu permasalahan di lapangan, di lingkungan kerja, maka kita harus senantiasa mengedepankan kemampuan berpikir ilmiah tersebut. Yang kemudian yang kedua, ya, di dalam masyarakat ini tidak tersedia di lingkungan kerja kita, ya, di masyarakat kita tidak tersedia seluruh sumber daya yang ada, ya, tidak ideal sumber dayanya. Nah, bagaimana kita harus mampu, ya, menggunakan sumber daya yang tersedia untuk memecahkan masalah, gitu ya. Kita tidak semuanya harus ada ini, harus ada ini. Bagaimana kalau sumber daya yang tersebut tidak ada? Apa yang harus kita lakukan? Maka disitulah kita dituntut menjadi kreatif dan inovatif, ya. Jadi kreatif dengan menggunakan sumber daya yang ada di lingkungan kerja kita, di sekeliling kita, di masyarakat kita, agar kita dapat memecahkan masalah. Ya, di situ kreatifnya. Jadi kalau semua sudah tersedia dan sebagainya, ya, gampang untuk memecahkan masalah. Tetapi ketika sumber daya terbatas dan masalah itu harus diselesaikan, maka muncullah, ya, ide-ide kreatif dan inovatif. Dan apabila ini terus adik-adik asah, ya, di dalam lingkungan kerja, dalam masyarakat, maka mudah-mudahan, ya, kita semua, adik-adik semua itu bisa menjadi yang dikenal dengan agent of change, agen perubahan, ya. Nah, perubahan ini tidak hanya perubahan secara, ya, akademis dan lain sebagainya, ya, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat. Makanya adik-adik di dalam belajarnya tentu sudah dibekali sosiologi dan antropologi, ya. Jadi kita harus melihat, ya, kondisi lingkungan, kondisi masyarakat, agar kita bisa merubah masyarakat. Kita tentunya memahami, ya, bagaimana masyarakat yang menjadi subjek sekaligus objek dari perubahan perilaku kita, ke perubahan perilaku masyarakat tersebut untuk menjadi masyarakat yang lebih sehat, ya. Jadi menjadi problem solver, menjadi agent of change, ya, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekeliling lingkungan kerja kita, di lingkungan masyarakat, dan senantiasa mempertajam, ya, ilmu yang sudah diperoleh selama pendidikan sarjana. Itu adalah menjadi tugas adik-adik masa depan, ya. Sehingga tadi, ya, angka kematian ibu melahirkan itu dapat diturunkan. Angka kematian bayi yang baru lahir itu dapat diturunkan. Ya, jadi kalau kita melihat, ya, tingginya angka kematian ibu baru melahirkan, ya, ini juga disebabkan karena adanya, ya, kebiasaan di masyarakat yang, ya, kalau melahirkan mungkin mereka masih ada tidak dengan bidan, ya, tetapi dengan dukun beranak dan lain sebagainya. Ya, dan itu juga menjadi tantangan. Ya, boleh dengan dukun beranak kalau masih ada, tapi dukun beranak yang sudah dibina, ya, seperti itu. Jadi dan ini merupakan satu tantangan. Ya, jadi masalah-masalah kesehatan
terutama di masalah kebidanan ya, atau tadi masalah masih tingginya angka kematian ibu melahirkan, itu masih di depan mata kita, dan tentunya dibutuhkan komitmen kita semua. Dan pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi ya terhadap Stikes Mitra Husada ya. Beri aplaus terhadap pada Mitra Husada. Kenapa ya? Di saat tadi ya, di saat perguruan tinggi lainnya ya, perguruan tinggi kesehatan lainnya itu prodi kebidanannya sepi peminat, tapi Stikes Mitra Husada dalam prodi kebidanannya masih bisa menghasilkan ya jumlah tenaga bidan. Nah, ini menunjukkan apa? Ya, menunjukkan bahwa ya adanya kepercayaan masyarakat, ya kepercayaan pada orang tua untuk menitipkan anak-anaknya ya mendapatkan pendidikan program studi kebidanan sarjana ya di Stikes Mitra Husada. Nah, tentunya kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat ini harus dibalas ya dengan meningkatkan kualitas ya, kualitas pendidiknya, peningkatan sarana dan prasarana ya agar tetap ya program studi ini tetap eksis ya. Selagi masih ada manusia di muka bumi, maka proses melahirkan itu akan tetap ada ya. Jadi pekerjaan bidan saya yakin itu tidak tetap masih ada. Tergantung bagaimana kita ya ketika nanti di lapangan, ketika di masyarakat, apakah kita memang menerapkan ya ilmu-ilmu yang sudah diperoleh ya selama dalam masa pendidikan. Dan kepada orang tua juga saya ucapkan terima kasih ya atas dukungan ya kepada anak-anaknya yang tentunya untuk menghasilkan ya seorang sarjana tidak sedikit ya biaya yang dikeluarkan. Dan juga saya mengingatkan kepada adik-adik semua ya teruslah belajar, dan sekali lagi kalau ingin tetap eksis sebagai tenaga kesehatan yang diakui profesionalismenya, maka tidak mau ya adik-adik harus ya meneruskan pendidikan ya kepada jenjang profesi ya, karena sarjana ini akademisi. Ya, jadi kalau dia di Undang-Undang 36 2014 itu tenaga kesehatan vokasi dan profesi. Ya, vokasi itu D3 ya. Kemudian profesi itu pendidikan profesi setelah S1. Ya, maju terus ya, jangan patah semangat, tetap belajar, tetap mengasah ilmunya ya, tetap mempertajam ya, mengikuti seminar-seminar, mengikuti forum-forum ya, pembahasan-pembahasan baik sekarang banyak ya webinar dan lain sebagainya untuk terus ya menambah ilmu. Dan juga tadi saya memberikan apresiasi juga kepada Sri Ulina ya yang demikian fasih ya memberikan kata sambutan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris. Itu juga menjadi tantangan bagi adik-adik semua, bahwa selain ya gelar sarjana yang diemban, ya adik-adik harus punya kemampuan bahasa, karena dunia sekarang adalah dunia global. Dimanapun ya adik-adik kalau mau bekerja ya selain tadi akademis, attitude dan juga kemampuan bahasa. Sekali lagi saya ucapkan selamat ya atas yudisium ya terhadap sarjana kebidanan angkatan pertama ya. Terima kasih ya, lebih kurang mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu Kabid SDK yang telah menyampaikan bimbingan dan juga arahan pada siang hari ini. Baik, kita memasuki acara selanjutnya. Penutupan sidang Senat Panitia Asesmen dan Evaluasi Kegiatan OSCA, OSCE, dan sidang laporan tugas akhir skripsi oleh Ketua Stikes Mitra Husada Medan. Kepada Ibu Dr. Siti Nurmawan Sinaga SKM MKes, kami persilahkan. Sidang Senat Panitia Asesmen dan Evaluasi Kegiatan OSCA, OSCE,
dan sidang laporan tugas akhir skripsi Prodi Kebidanan Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Medan dengan acara judisium Prodi Kebidanan Program Sarjana tahun 2021 secara resmi saya nyatakan telah selesai. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sidang Senat Panitia Asesmen dan Evaluasi Kegiatan OSCA serta sidang laporan tugas akhir skripsi saya nyatakan resmi ditutup. Baik, terima kasih kepada Ibu Ketua Stikes Mitra Husada Medan yang telah menutup sidang secara resmi. Baik, demikianlah acara Yudisium Angkatan 1 Prodi Kebidanan Program Sarjana Stikes Mitra Husada Medan. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila banyak kesalahan selama acara berlangsung, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin atas partisipasinya dan juga kehadirannya pada siang hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.